Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kanovi, apa kabar hari ini Kanovi? Puji Tuhan, kabarnya baik Kak Vita. Puji Tuhan. Adik-adik, kita berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita mengangkat satu pujian, berikan ku hatimu. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kami mohon Engkau menyertai kami Tuhan dari awal hingga boleh berakhirnya dengan baik. Mengampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian lagi untuk mempersiapkan diri untuk kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mampirlah dengar doaku. Dengar doaku,
dalam keadaan berdiri, Kak Novi ajak kita untuk bersikap yang manis karena kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai memberkati kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh berjumpa lagi, kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan, kami tadi sudah menaikkan pujian kami, dan saat ini kami mau menaikkan setiap pokok doa kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, di dalam NTT ataupun di luar NTT ataupun di luar dari Indonesia. Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Tuhan Yesus mau menolong untuk adik-adik sekolah minggu yang saat ini dalam ujian di sekolah. Tuhan berikan mereka kesehatan yang baik, kepintaran, agar mereka boleh mengerjakan seluruh soal-soal ujian dengan baik, sehingga mereka boleh memperoleh nilai juga yang bagus ya Tuhan. Tuhan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, kecelakaan apapun, dan Tuhan berikan mereka semangat untuk belajar, agar mereka menjadi anak-anak berhasil di sekolah mereka masing-masing. Juga Tuhan dalam pergaulan mereka dengan teman-teman mereka, khususnya untuk anak-anak di kelas remaja, Tuhan berkati, berikanlah mereka hikmat dan juga pimpin mereka agar mereka boleh bergaul dan memilih teman yang baik untuk membawa dampak baik dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan berkati, berikanlah mereka berkat dari Tuhan dan juga berikanlah mereka hikmat dari Tuhan untuk bisa mendidik anak-anak sekolah minggu di rumah dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika Tuhan dapati ada papa dan mama yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Jika Tuhan melihat ada kakak atau adik dari anak sekolah minggu kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap guru-guru sekolah minggu kami, khususnya yang ada di Revival Kupang. Tuhan berkati dalam pergumulan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka sebagai guru sekolah minggu. Tuhan berkati dan biarlah Tuhan menjawab setiap apapun yang mereka gumulkan di hadapan-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Ada Pak Esra, ada Ibu Sonya dan seluruh evangelis. Engkau berkati semuanya agar mereka boleh memimpin, boleh mengajarkan jemaat dengan kebenaran firman Tuhan yang datang hanya daripada-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dari pemimpin yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Tuhan menolong agar mereka dikasih hati untuk takut akan Tuhan. Dan mereka boleh memimpin negara kami dengan sungguh-sungguh, dengan kasih, agar mereka juga boleh jadi berkat bagi setiap warga Indonesia yang ada ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu kami kepadamu ya Tuhan. Berkati mereka dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Tuhan dan Juru Selamat hidup kami satu-satunya. Amin. Adik-adik di rumah, Kak Novi persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Novi ajak kita semua untuk menaikkan satu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa.
adik-adik. Senang sekali Kak Alfa bisa berjumpa lagi dengan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Kak Alfa harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik ya. Kalau adik-adik dalam keadaan sakit, Kak Alfa mendoakan Tuhan menolong, Tuhan Yesus menjamah bagian tubuh yang sakit, dan kiranya adik-adik bisa sembuh, bisa pulih dari sakit masing-masing, dan boleh kembali lagi beraktivitas seperti semula. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan di hari ini kami boleh kembali bertemu dalam sekolah minggu online. Kami bersyukur Tuhan boleh mengizinkan kami untuk boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami setiap adik-adik dimanapun berada, sehingga adik-adik boleh mendengar dengan baik, diberikan pengertian yang baik, sehingga pada akhirnya firman Tuhan yang didengar boleh menolong adik-adik dalam setiap langkah hidup yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan menolong Kak Alfa Tuhan, agar Kak Alfa dapat menyampaikan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun akan segala dosa yang kami lakukan, menyakiti hati suci-Mu Tuhan, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kali ini sebelum Kak Alfa bercerita tentang firman Tuhan yang akan adik-adik dengar pada hari ini, tapi sebelumnya Kak Alfa ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang manusia pertama jatuh dalam dosa? Bagaimana Adam dan Hawa sampai digoda oleh iblis dan jatuh dalam dosa? Sudah pernahkah adik-adik mendengarnya? Mungkin ada adik-adik yang sudah pernah mendengarnya dan bahkan masih ingat sampai dengan sekarang. Atau mungkin ada yang sudah pernah dengar tapi lupa ceritanya bagaimana ya Kak Alfa. Atau mungkin ada di antara adik-adik yang sama sekali belum pernah mendengar cerita ini. Nah, sesuai dengan bacaan Alkitab kita, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai ayat 15. Tapi sebelumnya kita akan membaca ayatnya bersama-sama supaya kita melihat cerita ini dengan jelas. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu." Ya, demikianlah bacaan firman kita pada hari ini. Sesuai dengan bacaan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan cerita dari kisah Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang digoda oleh iblis hingga jatuh dalam dosa. Dan apa pelajarannya? Mari sama-sama adik-adik mendengar dan menyimaknya dengan baik dan tenang. Seperti yang diceritakan dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal kedua, bahwa Tuhan Allah pada awalnya menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Dan setelah itu Adam diberikan tugas adik-adik. Tugasnya adalah untuk mengelola
mengelola Taman Eden dan seluruh isinya, memelihara seluruh isinya termasuk pohon-pohon dan hewan-hewan yang ada di sana. Tetapi bukan itu saja, Tuhan juga memberikan satu larangan yang harus ditaati oleh Adam, yaitu semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden boleh dimakan. Tetapi hanya satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Ya, itu tidak boleh dimakan buahnya. Kenapa tidak boleh dimakan buahnya? Karena dikatakan oleh Tuhan Allah bahwa ketika dimakan buahnya maka Adam akan mati. Ya. Tetapi apakah Adam dan istrinya Hawa menuruti perintah Tuhan dalam bentuk larangan ini? Singkat cerita, ketika Tuhan melihat Adam tidak bisa terus hidup sendirian, maka Tuhan Allah menciptakan Hawa sebagai istri, sebagai penolong bagi Adam pada waktu itu, yang diberikan tugas lumayan banyak. Ya, suatu hari si iblis yang waktu itu hadirnya dalam rupa ular menggoda Hawa dengan memutarbalikkan larangan Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa. Ia berkata bahwa semua buah dalam taman itu boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Ia berkata juga bahwa nanti ketika memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, maka mereka tidak akan mati, tapi justru mereka akan mendapatkan pengetahuan seperti Tuhan Allah, pengetahuan tentang mana yang baik dan mana yang tidak. Jahat sekali ya iblis ini, dia pandai menipu hingga membawa nama Tuhan Allah agar Hawa ini bisa percaya kepada tipuan dari si iblis. Hawa yang awalnya membantah tipuan iblis, akhirnya ketika digoda lagi untuk memakan buah itu, ia melihat buah itu, aduh, buah itu menarik ya. Karena dilihatnya buah itu menarik, dia mengambil buah itu untuk dia dan juga suaminya Adam, lalu memakannya. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan Allah. Seperti yang sudah Kak Alfa ceritakan di awal, bahwa sebelum Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, Tuhan Allah telah terlebih dahulu melarang mereka untuk memakan buah itu, dan bahkan memberitahukan akan akibat kalau mereka tetap makan buah itu. Tetapi Adam dan Hawa lebih mendengar dan lebih taat dengan tipuan iblis. Adik-adik, bukankah kita semua manusia, baik itu Kak Alfa, baik itu adik-adik sekolah minggu, ataupun semua manusia yang ada di dunia ini memiliki kecenderungan akan hal ini? Ketika dilarang oleh papa, mama, oleh bapak, guru, oleh ibu guru untuk tidak atau jangan melakukan sesuatu, seperti contohnya, kamu jangan ganggu temanmu ya, nanti kalau kamu ganggu temanmu pasti nanti kamu bertengkar. Terus apa yang adik-adik lakukan? Bukankah adik-adik tidak berhenti mengganggu? Bahkan bukan hanya mengganggu, bisa menggoda, membuli, bahkan sampai membuat temannya itu menangis, bukan? Lalu akhirnya dimarahi deh oleh papa, mama, atau oleh ibu guru. Bukankah begitu? Ya, kita sebagai keturunan dari Adam dan Hawa memiliki kebiasaan tidak taat itu sampai dengan sekarang. Dan ingat, jika kita tidak taat kepada nasihat
atau larangan dari orang tua, dari guru kita, dari guru-guru sekolah minggu atau oleh hamba Tuhan, bahkan tidak taat kepada perintah Tuhan, kita sama saja seperti Adam dan Hawa, ya. Dan itu adalah dosa. D-O-S-A, dosa, ya. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di mana mereka tidak taat kepada Tuhan Allah adalah bentuk dari dosa itu sendiri. Dan dari sini adik-adik, mari kita semua belajar bahwa kita harus belajar taat, baik kepada orang tua, baik kepada guru kita di sekolah ataupun guru sekolah minggu, bahkan terlebih lagi taat kepada Tuhan. Ya adik-adik. Nah, lalu apalagi yang akan kita pelajari dari kisah ini? Yang kedua adalah Adam dan Hawa tidak mau mengakui ketidaktaatan mereka. Mereka sama sekali tidak mau mengakui atau dengan jujur berkata bahwa mereka tidak taat. Bukan saja tidak taat, tapi Adam dan Hawa dalam ayat yang kita baca tadi di Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15 dikatakan bahwa mereka tidak mau mengakui ketidaktaatan mereka kepada Tuhan Allah. Mereka malah saling menyalahkan satu sama lain. Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan si ular atau si iblis itu yang menggoda hingga akhirnya Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu. Memang benar, iblislah yang menggoda mereka untuk memakan buah itu. Tetapi bukankah mereka yang dilarang dan mereka juga yang akhirnya tidak taat mengambil buah itu dan memakan buah itu? Adik-adik, kalau kita melihat cerita ini, pasti kita jengkel. Kenapa sih si Adam dan si Hawa itu tidak mengaku saja dengan jujur apa yang sudah mereka lakukan, bahwa mereka tidak taat kepada Tuhan Allah? Tapi kalau kita lihat kembali ke kehidupan kita masing-masing, bukankah kita juga sering melakukan dosa ini? Seperti Adam dan Hawa yang tidak mau mengakui salah dengan jujur, dosa yang kita buat bahkan kita malah menyalahkan orang lain. Contohnya kita memecahkan gelas atau piring dari mama. Terus mama yang melihat gelas atau piringnya pecah, lalu mama tanya, siapa yang memecahkan gelas atau piring ini? Lalu adik-adik pasti jarang sekali yang jujur bilang, aku mama. Pasti nanti bilang, itu si kakak, itu si kucing, aduh tapi aku tidak tahu, dan segala macam alasan, bahkan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita buat. Ya, kita jarang untuk jujur mengakui akan salah kita, dosa kita ketika ditanya. Ya, dan itu adalah dosa. D-O-S-A, ya. Karena kita tidak mau jujur mengakui kesalahan kita. Dalam Amsal 8 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari adik-adik sekolah minggu kita belajar dari kisah ini untuk mengakui kesalahan, mengakui dosa yang kita memang benar kita perbuat itu di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua kita. Karena dengan demikianlah kita dapat diampuni oleh Tuhan. Ya, selanjutnya kita akan belajar lagi. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Pelajaran ketiga adalah Tuhan Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Dari kisah Adam dan Hawa ini, kita sering memahami atau kita sering ingat bahwa Adam dan Hawa setelah tidak taat dan juga tidak mau mengakui dosa mereka, Tuhan Allah langsung marah, Tuhan Allah langsung memberikan hukuman, bahkan mengusir mereka dari Taman Eden. Tapi
Apakah berhenti sampai di situ? Memang benar pada waktu itu Tuhan Allah yang adalah adil, marah dan memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa atas dosa-dosa mereka. Adam dan Hawa juga diusir dari Taman Eden. Begitu juga dengan si iblis dalam bentuk ular itu. Dia diberikan hukuman dan diusir keluar setelah ketidaktaatan yang mereka perbuat itu. Tetapi Tuhan Allah juga adalah Tuhan Allah yang memiliki kasih. Sebelum Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Tuhan Allah memberikan pakaian bagi Adam dan Hawa yang saat itu menyadari bahwa mereka telah telanjang. Tuhan Allah membuatkan pakaian bagi mereka dari kulit binatang, lalu mengusir mereka keluar. Tapi tidak sampai di situ saja. Keturunan dari Adam dan Hawa juga ikut dikasihi oleh Tuhan Allah. Yaitu ketika Tuhan Allah mengirim anak tunggalnya, Yesus Kristus, untuk menggantikan manusia yang berdosa. Tuhan Allah mengirim Yesus Kristus untuk menerima penderitaan hingga mati di kayu salib, agar setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus akhirnya beroleh hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus dan Tuhan Allah. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia Allah yang adil, dan karenanya setiap orang yang berdosa pasti dihukumnya. Tetapi juga Allah kita adalah Allah yang memiliki kasih, sehingga Dia rela berkorban demi menyelamatkan kita semua yang berdosa ini. Sudahkah adik-adik tahu akan kebenaran ini? Dan sudahkah adik-adik percaya kepada Kristus? Percayalah, maka engkau akan memiliki hidup yang kekal. Engkau akan merasakan kasih dari Kristus, kasih dari Tuhan Allah yang begitu besarnya, yang tidak kita dapatkan dari pihak manapun. Demikianlah cerita hari ini, adik-adik. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup cerita sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan di hari ini. Adik-adik sekolah minggu boleh diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Kak Alfa, dan kami sama-sama boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Adam dan Hawa digoda oleh iblis hingga jatuh dalam dosa. Mereka tidak taat, bahkan mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka, dosa mereka di hadapan Tuhan. Tetapi meskipun demikian, Tuhan Allah yang adil telah mengusir mereka, tapi Tuhan Allah tetaplah Tuhan Allah yang juga memiliki kasih, yang rela berkorban untuk menyelamatkan setiap yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan yang telah Engkau lakukan bagi kami, sehingga kami yang percaya dapat beroleh kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah adik-adik semua dimanapun berada pada saat ini yang mendengar cerita ini boleh sama-sama mengambil keputusan untuk percaya kepadamu Tuhan, dan boleh hidup dalam-Mu Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan-Mu Tuhan. Memberkati juga dengan segala pergumulan, segala hal yang dibutuhkan dalam tumbuh kembang adik-adik, Tuhan kiranya menolong memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, cerita kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Kak Vita dan adik-adik Ya, di Kak rumah. Novi. Kita sudah mau berpisah loh Kak Vita, dengan adik-adik yang ada di rumah. Tapi jangan sedih adik-adik dan juga Kak Vita, karena kita akan berjumpa lagi di minggu depan.
Nah, sebelum kita berpisah, Kak Novi mau ajak kita untuk berdoa. Tapi kita bernyanyi lagi ya, sekali lagi ya adik-adik ya. Kita naikkan pujian, terima kasih 1000. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Kasih 1000, terima kasih 1000. Tuhan aku bahagia karena dicinta, terima kasih. 1000. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.